Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome and come back to my channel. Tentunya masih di Paxilodra. Oke teman-teman, kembali lagi bareng saya Ugin Paxi. Tentunya masih seputar cara membuat modul drum elektrik berbasis Android. Dan ini part yang ke berapa ya? Kelima kalau nggak salah. Kita akan melanjut kembali perakitan untuk membuat modul drum elektrik berbasis Android. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, tentunya saya menghimbau kepada teman-teman tentunya untuk mensubscribe terlebih dahulu dan menyalakan tanda loncengnya agar ketika kami mengupload video terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari Paxilodra tentunya seputar membuat modul drum elektrik berbasis Android dan juga lain sebagainya ya, seperti itu teman-teman. Dan silahkan bisa di-share atau juga bisa dikembangkan lagi buat teman-teman ketika nanti membuat modul dengan rangkaian yang sudah saya bikin teman-teman. Dan semoga sukses ya tentunya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita langsung aja melanjutkan pembuatannya. Dan ini kita masih posisinya sama seperti yang kemarin, yaitu kita sudah memasang apa namanya ini tuh wah saya lupa lagi, solasi bakar ya, solasi bakar. Dan kemarin ada satu kendala bahwasannya ketika kita menyambungkan soket jack ya, soket jack yang 3,5 seperti ini, itu ada satu kendala, dan kendalanya itu adalah di bagian jack ininya ya. Jadi barangkali buat teman-teman mengalami kendala yang sama, silahkan diperiksa jacknya seperti ini jangan sampai terlalu menonjol teman-teman ya. Kita perdekat dulu sebelum kita melanjut ke materi yang lainnya atau ke video yang lainnya. Nah, bagian penguat atau pengunci di apa namanya itu di soket 3,5 ini tuh terlalu menonjol ya, terlalu menonjol. Kita zoom. Nah, ini terlalu menonjol sehingga jack yang kita masukkan itu tidak sampai ke bagian sini. Bentar. Nah, ke bagian sini teman-teman. Nah, ini ada kan ada belah sini, ada sini. Intinya kurang menempel. Oke, itu saja mungkin ya untuk solusi dari yang kemarin. Nah, untuk kali ini teman-teman kita melanjutkan yaitu untuk pemasangan soket ini ya, soket 3,5 ke modul yang sudah kita buat, termasuk nanti arusnya, arus 5 volt akan kita masukkan. Juga untuk teman-teman harus mempersiapkan modul tambahan seperti ini teman-teman ya. Kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah modul keyboard ya, modul keyboard. Dan ini saya pakai yang dari merek apa ya, Awareness kalau nggak salah ya. Nah, Awareness, karena memang untuk bagiannya itu lebih lengkap, lebih apa ya, kayaknya lebih kompatibel. Dan ini
saya kali pertamanya juga menggunakan jenis keyboard yang seperti ini ya, seperti teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan keyboard apa aja, dan nanti akan saya kasih rumusnya teman-teman, karena di sini tuh nanti ada banyak sekali pin ya. Ini adalah kode-kode pinnya, ada mulai dari C1, C10 sampai R berapa tuh ya, pokoknya banyak ya, R7 ya. Nah, ini pin-pin ini nanti akan kita gunakan teman-teman. Dan yang harus teman-teman ketahui, cara mengeceknya itu harus menggunakan komputer. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau belum punya komputer atau laptop, nah teman-teman bisa langsung menggunakan kode yang saya bikin ya. Ini sebenarnya tidak baku, tetapi bisa dicoba untuk teman-teman untuk digunakan itu ya, untuk digunakan, sehingga nanti teman-teman tidak pusing lagi, tidak harus mengecek lagi ke komputer atau ke yang lainnya. Terus apa lagi ya, intinya silahkan disimpan aja, di screenshot ya oleh teman-teman. Ini sudah kita bikin C1 plus R7. Kita bahas dulu di sini ya sebelum ke penyambungan. Oke, sebentar saya ambil dulu alat peraganya ya teman-teman. Kita lanjutkan cara mengetahuinya atau nanti untuk menyambungkan. Kalau teman-teman masuk menggunakan komputer, jadi silahkan teman-teman masuk dicolokin untuk USB ini ya ke PC teman-teman, ke komputer teman-teman atau ke notebook teman-teman. Lalu caranya teman-teman harus menyambungkan antara kabel tunggal ya. Ini adalah kabel tunggal yang kita gabungkan, saya pakai resistor aja biar enak ya. Ini pokoknya harus nyambung antara kabel satu dengan kabel ini tuh nyambung ya, satu arah. Nah, caranya teman-teman cari pin sebelah sini, lalu ditekan ke bagian yang lainnya. Misal C1 R7. Nah, C1 R7 kita tekan di sini. C1 cari teman-teman, terus di sininya R7. Nah, maka di komputer itu akan keluar angka 1. Terus C2 plus R7 nanti akan keluar angka 2. Seperti itu. Dan nanti ketika teman-teman mau menyambungkan ke bagian modul yang sudah teman-teman bikin ini ya, IC ini. Nah, ini nanti yang akan disambungkan ke LDR teman-teman ya. Jadi nanti dari LDR yang sudah kita pasang, dari LDR yang mana tadi ini ya, nih lihat teman-teman, kita nah ini LDR yang sudah kita tanam di sini nanti akan kita sambungkan. Misalnya gini, kita kasih contoh untuk sebelah sini ya. Ini kaki yang sebelah kiri itu untuk C1, dan untuk kaki yang sebelah kanan ini adalah R7. Sehingga ketika nanti teman-teman memukul satu pad yang arahnya dari sini, lampunya akan menyala, dan lampu nyala ini langsung menembak ke LDR, sehingga
solder ya. Silakan teman-teman bisa disimak sebentar ya untuk untuk rangkaiannya. Nah, bisa dilihat ini adalah soket 1, soket 2. Di sini ini soket 3, soket 4. Ini soket 5, 6. Ini soket 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pokoknya posisinya itu berseberangan ya teman-teman. Dan ini yang merah adalah kabel positif. Dan di sini sudah saya bungkus agar tidak terjadi konsleting ya teman-teman. Ya, dan seperti yang sudah kemarin kita bahas, kita sampaikan bahwasanya ketika kita menyalakan DC ke sini, maka lampu LED indikator akan menyala. Ya, kita coba dulu. Oke, kita coba. Ya, ini menggunakan yang kemarin. Ya, kita langsung colokan saja. Mohon maaf tidak bisa dilihat. Nah, ini sudah nyala lampu dari chargernya. Ini kita colokan ke sini teman-teman. Maka lampu akan menyala ya, lampu LED akan menyala. Dan ini sebenarnya sudah aktif. Terus nanti dari sini kita sambungkan menggunakan jack. Di sini pakai jack yang stereo. Ya, seperti ini. Namun harus agak dipaskan ya, karena agak sedikit sensitif. Nah, ini sebenarnya tinggal ditempelkan saja ke pad. Ini adalah padnya teman-teman. Kita coba aja dulu satu ya. Ya, ini jangan dulu sampai menyala teman-teman. Ini adalah sebelah sini teman-teman. Kita pakai jack 2-nya biar terlihat lampunya. Kita coba. Oke. Ya. Bisa dilihat di sebelah sini teman-teman. Saya ketuk di sini ya. Maka ada lampu yang menyala. Nah, seperti itu ya cara kerjanya teman-teman. Ini saya kasih contoh saja. Ya, saya sarankan buat teman-teman sih jacknya terserah mau pakai yang kecil mau yang besar. Karena saya menggunakan kotak yang kecil, jadi menggunakan kecil biar hemat tempat dan simple nanti dibawanya. Oke teman-teman, kita copot kembali. Dan selanjutnya kita akan coba menyambungkan modul keyboard ya, modul keyboard ya akan kita sambungkan ini ya seperti ini modul keyboardnya teman-teman. Dan tidak akan saya jelaskan lagi, sudah saya jelaskan. Yang belum paham silahkan di kolom komentar aja biar nanti kita bisa buatkan yang lebih detailnya ya. Oke teman-teman, di sini ada satu rumus yang sudah saya bikin. Ini silahkan bisa di screenshot buat teman-teman. Jadi intinya nanti teman-teman harus menyambungkan pin C1 dengan R7 ya, R1 dengan R7. C1 satu kabel, R7 satu kabel, nanti disambungkan ke sensor LDR nya, sensor cahayanya. Saya contohkan satu aja karena memang terlalu banyak kalau saya buatkan ya. Untuk kabelnya terserah ya, mau sama warnanya sama ataupun yang berbeda silakan. Teman-teman, kita akan menggunakan dua kabel hitam
dua kabel hitam ini kita akan sambungkan ke C1. Coba lihat di sini teman-teman di rumusnya ya, karena C1 ini di sini ada satu ya, C1 untuk menghasilkan angka 1 dan C1 yang untuk menghasilkan huruf A. Oke, C1 nya itu adalah di sini teman-teman. Kita simpan dulu soldernya ya, bisa dilihat teman-teman, C1 nya itu di sini ya, dan R7 nya itu di sini, R7 di sini, dan A1 nya di sini teman-teman. Jadi ini seperti yang lain ya, kita menyolder aja di bagian C1 dan juga R7. Tipis-tipis aja soldernya. Oke, dan hati-hati teman-teman agar tidak tersambung ke bagian yang ada di samping. Sorry. Oke, ini sudah tersambung ya, bisa dilihat teman-teman, ini sudah tersambung. Hati-hati jangan sampai terkena bagian yang ada di samping. Nah, selanjutnya kita pun menggunakan R7 teman-teman. Di sini banyak sekali R7, ada hampir berapa ya, ada 6 ya, ada 6. Jadi nanti akan kita membuat 6 ini ya, 6 kabel. Kita contohkan satu aja, kita langsung solder ya. Oke, dan nanti kita langsung menyambungkan ke bagian sini ya, kita menyambungkan ke sebelah sini teman-teman ya. Nah, di sini ya, di sini ada kaki-kakinya teman-teman, tinggal menyambungkan saja di bagian sini. Oke, kita contohin aja dulu satu ya, kita contohin aja satu teman-teman. Semoga teman-teman paham dan nantinya bisa dikembangkan sendiri buat teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, bisa dilihat teman-teman, ini sudah tersambung dan seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal menyambungkan dari kode yang sudah tadi saya bagikan ke bagian sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 yang harus teman-teman sambungkan ke bagian modul. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kembali mohon maaf apabila terlalu panjang ataupun mungkin kurang jelas. Silahkan di kolom komentar aja, barangkali teman-teman ada yang bertanya ataupun juga kurang paham. Insya Allah nanti akan coba kita bahas, kita balas satu persatu, dan kalau memungkinkan juga kita akan membuatkan tutorial terkhusus pertanyaan dari teman-teman. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Tetap semangat dan terus berusaha, karena
berusaha atau kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, saya Ugin Paksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.